Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati. Shalom bagi saudara yang ada di live streaming, dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah semangat mengikut Tuhan Yesus. Hari ini tema yang saya bawakan adalah semangat melayani Tuhan. Lewat tema umum kita adalah dikenaikan Kristus, tekun melayani seperti Kristus. Tapi untuk sesi ini saya mau mengajak setiap saudara semangat melayani Tuhan. Semangat hidup dalam melayani Tuhan. Saya rindu setiap saudara, roh saudara menyala-nyala melayani Tuhan. Nah, dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-11, kalau kita membaca ayat pembuka Roma 12 ayat 11, mari sama kita baca 1-2 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena di sini ada kata menyala-nyala, saya ajak baca dengan roh yang menyala-nyala. 1, 2, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh di sini huruf R-nya huruf kecil, berarti roh manusia. Kalau R-nya huruf besar, roh Allah, Roh Kudus. Ini rohnya di sini huruf kecil. Dikatakan biarlah rohmu, di dalam dirimu ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Yang menghidupkan adalah roh. Maka hari ini lewat kenaikan Tuhan Yesus, setiap saudara mengalami yang namanya roh yang menyala-nyala. Katakan sama, rohku menyala-nyala melayani Tuhan. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, biarlah rohmu menyala-nyala. Ginikan tanganmu dua-dua. Saudara, ketika dua murid Yesus sedang berjalan ke arah Emmaus, mereka bertemu. Yang sebenarnya adalah Tuhan tapi mereka tidak mengenal. Tetapi ketika mereka berbicara, mereka merasakan roh mereka berkobar-kobar. Saudara, setiap orang yang jumpa dengan Tuhan, rohnya berkobar-kobar. Saya bersyukur di hari kenaikan ini begini banyak jemaat yang datang. Karena aku percaya dalam rohmu ada roh yang berkobar-kobar untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ada orang berkobar-kobar kalau dia bergosip, oh semangat dia. Kalau bergosip dia semangat. Kalau bergosip dia, waduh bisa tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi. Rohnya berkobar-kobar karena gosip. Apalagi kalau cewek dan mulai tidur sama-sama, sekamar 3 orang cewek, wah bicara cowok berkobar-kobar terus. Nggak siap-siapnya karena mereka bicara masalah cinta. Berkobar-kobar karena cinta. Tapi hari ini kita berkobar-kobar karena kenaikan Tuhan Yesus di sorga. Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya padanya. Aku berdoa setiap saudara selama mendengar khotbah ini rohmu berkobar-kobar. Amin. Saya bisa merasakan setiap saudara ada aura rohnya berkobar-kobar. Kalau rohnya yang padam nampak dari wajahnya. Kalau rohmu padam, jiwamu padam. Tubuhmu pun padam. Rohmu padam, jiwamu padam. Apa ciri-ciri jiwa padam? Mengeluh. Berat kali hidup ini. Sepertinya lebih baik mati aku. Aku gak sanggup. Aku gak kuat. Kejam dia. Nah, ini roh yang padam. Dan tubuhnya pun padam. Lemas gini saudara. Dengar khotbah pun padam. Semua aku lihat saudara gak ada yang tubuhnya padam. Karena roh dalam dirimu lagi menyala-nyala. Menyala-nyala, menyala-nyala. Untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan rohku berkobar-kobar. 1, 2 ya. Amin. Saya berdoa lihat kenaikan ini saudara tidak lagi loyo, lesu, lemah, lunglai, letoy. Biarlah kenaikan Tuhan Yesus membuat rohmu menyala-nyala melayani Tuhan Yesus. Melayani bukan harus di gereja seperti ini. Melayani lewat sekolah, melayani lewat pekerjaan, melayani lewat cuci piring, itu juga melayani. Kalau rohmu lagi menyala-nyala, aku percaya piring yang setumpuk selesai cepat kau buat. Tapi kalau rohmu lagi padam, piring yang hanya 10, sepertinya berbeban berat.
Kalau bisa lalukanlah cawan ini daripada aku ya Tuhan. Sambil kau bernyanyi, salibnya, salibnya. Tapi kalau rohmu lagi menyala-nyala, piring yang begitu banyak, maka engkau akan bernyanyi dengan lagu-lagu yang sukacita. Lagu yang membuat engkau semangat, itu rohmu akan menyala-nyala. Kenapa roh kita perlu menyala-nyala? Kenapa kita perlu bersemangat? Apa yang terjadi lewat kenaikannya? Yang pertama, lewat kenaikan Tuhan Yesus. Yesus menjadi juru syafaat. Yesus menjadi juru syafaat. Dalam kitab Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Siapakah di sini yang berdoa syafaat? Yesus. Jadi Yesus pergi ke sorga bukan beristirahat. Yesus pergi ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bersyafaat. Dia menjadi pembela. Dia berdoa untuk kita. Dia bukan berkata, wah udah selesai tugasku di bumi. Aku tinggal pulang ke sorga dan tenang-tenang. No way. Sampai detik ini dia berdoa buat kita. Sampai detik ini dia membela kita. Dia adalah pengantara bagi kita kepada Bapa. Maka Yohanes 14 ayat 6 jelas dikatakan, tanpa Yesus tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Tanpa Yesus tidak seorang pun selamat. Maka tanamkan di hatimu, pegang Yesus yang di hatimu. Hanya itu jalan keselamatanmu. Jangan pernah engkau tinggalkan Yesus. Jangan pernah kau jual Yesus karena cinta. Jangan pernah kau jual Yesus karena harta. Jangan pernah kau jual Yesus karena jabatan. Tapi ikutlah Yesus sampai kepada kesudahan dunia ini. Sampai akhir hidupmu. Ikut Yesus. Saudara, Yesus di sorga bukan istirahat, ongkang-ongkang kaki dan tenang-tenang. No. Dia terus bekerja. Dia terus berdoa. Masalah dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu adalah kiasan. Bukan berarti ini Allah Bapa, di sini dia duduk. No, bukan itu artinya. Itu artinya adalah dia menyatu dengan Bapa. Sama di Mazmur juga dikatakan, hai Daud, duduklah engkau di sebelah kananku, dikatakan Tuhan. Itu bukan berarti Daud di sebelah kanan Tuhan. Itu artinya bicara masalah simbol hubungan yang sangat dekat, yang menyatu. Dia duduk di sorga sebagai raja atas segala raja. Dia menjadi pemerintah seluruh isi dunia ini. Percayalah saudara, seluruh isi dunia ini ada di dalam kendali Tuhan. Ada di dalam kuasa Tuhan. Dialah pemimpin tertinggi seisi alam dunia ini. Saudara yang saya kasihi, kita lihat contoh dalam kitab Ibrani 7 ayat 25. Saya akan berikan tambah dulu sebentar. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang-orang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Katakan, Yesus pengantara bagi saya. Makanya kalau kita berdoa selalu diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang-panjangnya doamu kalau tidak dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan doa yang sempurna. Doa yang sempurna selalu dialaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka kalau saudara berdoa, selalulah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau saudara mengusir setan, usirlah setan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara pernahkah melihat orang yang kerasukan setan? Siapa yang pernah melihat orang kerasukan setan? Ya enggak pernahnya kalian melihat orang kerasukan setan. Sebelumnya itu pernah itu kerasukan. Siapa? Atau siapa di antara saudara yang pernah kerasukan setan? Gak ngaku ya. Kalau saudara histeris berteriak-teriak, wah, itu salah satu ciri-ciri kerasukan setan. Jadi mana tahu ada di rumahmu kalau dia marah berteriak, nah itu kerasukan setan itu. Kebalikan ada juga orang kerasukan setan, kebalikannya diam. Lama-lama dilihatnya
baygon, seperti mirip jus avocado. Nah saudara, kok hijau mirip avocado, diminumnya mati dia. Itu juga kerasukan setan. Setan menuntun dia minum jus baygon. Karena dilihat dia hijau, mirip avocado. Saudara, saya mau katakan, kalau saudara melihat orang kerasukan setan, kita selalu pakai nama Yesus, amin. Maka kalau saudara melihat orang kerasukan, dia histeris, dia kemudian mulai tidak sadar, dia mulai badannya mulai lari-lari, jangan lari. Engkau punya kuasa dalam nama Yesus. Engkau berkata dalam nama Yesus, sama-sama praktekkan 1, 2 ya. Dalam nama Yesus, segala roh jahat keluar. Dalam nama Yesus, segala roh jahat yang memasuki tubuh kawanku ini keluar. Nah, kau pula sebelahnya juga lah, kayak gini saudara. Biar sempurna ini dramanya saudara. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, gak perlu kau panggil pendeta. Gak perlu. Doa pendeta dengan doamu sama. Yang penting pengantaranya adalah Yesus. Yang penting engkau berkata dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Coba nanti tes. Kalau suatu waktu ada kau lihat orang kerasukan setan. Tes aja dalam nama Yesus. Itu nanti dia akan menggelepar keluar. Dengan iman ya. Ucapkan dengan iman. Jangan asbun. Karena iblis juga tahu yang mana asbun, yang mana beriman. Ketika engkau bilang dalam nama Yesus keluarlah. Nanti setannya bilang begini. Donga dohita katanya. Atau engkau bilang dalam nama Yesus keluar. Setannya bilang kaunya guruku katanya. Aku berguru samamu. Harus dengan iman. Amin. Gak bisa pakai nama lain. Tes. Saya sudah banyak melepaskan orang yang kerasukan setan. Ratusan mungkin saya sudah doakan. Dalam nama Yesus. Orang itu biasanya menggelepar. Wow, betul. Biasanya itu wow. Kemudian engkau ambil lagi minyak urapan. Kalau nggak ada minyak urapan, minyak oli. Jangan oli minyak yang kotor itu. Minyak jelantah pun jadilah. Bukan karena minyaknya. Ingat ya. Bukan karena minyaknya berkuasa. Nama Yesus. Tapi Tuhan pakai minyak itu. Diurapi. Ya. Ini serius. Bagi saudara mana tahu pulang kampung ada kerasukan. Udah kau sebut dalam nama Yesus. Belum juga keluar, ambil minyak. Doakan dengan iman. Lengketkan ke dahinya. Dengan iman kau berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Setan keluar. Pasti itu nanti menjerit. Wah, panas. Dia akan bilang panas. Karena ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Gak bisa pakai nama lain, gak bisa. Oh dalam nama Monang. Oh gak bisa. Walaupun kau nama si Monang belum tentu dia menang. Kau harus pakai dalam nama Tuhan Yesus. Praktek. Bilang sebelahnya praktek. Ya. Mana tahu, bilang sebelahnya kalau kau kerasukan panggil aku. Nah saudara, ada orang yang kerasukan ternyata bukan kerasukan setan. Rupanya dia kerasukan ingin dicintai. Supaya cowok itu mendoakan dia baru dia sadar. Jadi semua, ini kisah nyata ini di gereja kita ini. Didoakan semuanya dalam nama Yesus, keluar roh jahat, keluar roh jahat. Roh jahatnya gak keluar-keluar sama dia. Dia tetap ada di situ. Oh. Setelah cowok yang dia suka itu memegang dia. Baru dia lihat matanya, begitulah bang katanya. Nah saudara. Jadi ingat ya, tidak semua orang yang kerasukan itu betul kerasukan. Ada yang dibuat-buat kerasukannya. 2 kali aku mengalami itu. Yang pertama saya juga mengalami ada orang yang kerasukan jam 12 malam saya dipanggil karena seorang dokter. Pak dokter, Pak pendeta, dua-dualah tolong. Ada kerasukan. Wah ini kau panggil aku sebagai apa sekarang? Dokter atau pendeta? Dua-dua aja katanya. Jadi maksudmu bawa apa? Bawa tensi, bawa suntik, bawa Alkitab. Nah dua-dua bawa gini saudara. Saya bawa Alkitab, saya baca-baca, saya doa 15 menit. Gak keluar-keluar. Tetap dia anak gadis itu gini terus. Oh Tuhan Yesus gak mempan ini pakai Alkitab. Ku ambil suntik. Dan ketika aku tunjukkan suntik sama dia.
Aku suntik kau sekarang juga. Jangan dong, aku sadar nah saudara. Nah rupanya ada orang ingin perhatian, dia pura-pura kerasukan setan. Ya kadang-kadang ada istri menjerit-jerit, padahal ingin diperhatikan ajanya. Saudara yang saya kasihi, kita akan melihat dalam kitab Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Bagaimana Yesus berdoa syafaat kepada Simon Petrus. Dalam Alkitab Lukas 22 ayat 21, 31 sampai 32. Sama-sama dibaca 1 2 ya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara masih tahu Simon Petrus menyangkal 3 kali. Saudara bagaimana iblis mulai membuat target kepada dia. Untuk menampi dia, untuk menghancurkan dia. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, iblis datang untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan. Maka Yesus berkata kepada Simon Petrus, iblis sedang menampi engkau. Engkau sedang target iblis. Tetapi aku akan bersyafaat kepadamu. Aku berdoa kepadamu. Dia sebagai pengantara, dia sebagai pembela kepada Allah Bapa. Maka Kristen itu hebat, luar biasa. Allah Bapa membela kita, Allah Anak membela kita, Allah Roh Kudus membela kita. Allah Tritunggal, 3 pribadi dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan membela kita. Tepuk tangan kepada Allah Tritunggal yang membela kita. Mungkin kita nggak pahami bagaimana mekanisme kerja Allah Tritunggal sempurna. Wajar kita nggak paham karena kita bukan Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Mana mungkin ciptaan lebih menguasai pencipta? Mana mungkin itu? Dia pencipta. Jadi ada yang masih misteri, kita nggak paham kerja Allah. Tapi saya percaya Alkitab jelas mengatakan, baiklah kami menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Kami di situ adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudara, Yesus bersyafaat kepada Simon Petrus. Bukan hanya kepada Simon Petrus, kepada kita semua dia bersyafaat. Kita ambil contoh lagi, siapa yang bersyafaat? Abraham, Kejadian 18 ayat 23 sampai 25. Mari sama kita baca 1 2 ya. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan benar bersama-sama dengan orang fasik? 24 semangat. Bagaimanakah sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada dalamnya itu? Terus, jauhilah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Sodom dan Gomora, dosa yang begitu banyak, LGBT, homo, gay, lesbi ada di Sodom Gomora. Jadi LGBT sudah ada sejak Sodom dan Gomora. Sodomi, saudara tahu itu adalah dosa yang menjijikkan. Di sana mereka melakukan free sex. Sesama jenis juga terjadi di sana. Maka nggak heran zaman now homo meningkat. Aku berdoa hati-hati engkau anak gadis. Lesbi juga meningkat. Bahkan terang-terangan zaman now. Hati-hati. Kalau engkau udah mulai melihat ada laki-laki naik sepeda motor zaman sekarang. 2 orang begini boncengan. Udah gemetar kita lihat itu saudara. Dulu saya begitu di kampung. Saya ini orang perdagangan, siantarmen. Saudara biasa, begini langsung biasa. Gak ada perasaan apa-apa. Tapi sekarang kalau kau melihat laki-laki boncengan begini. Atau memegang laki-laki dengan laki-laki begini-begini. Mulai kita curiga. Lesbi juga hati-hati. Kenapa engkau menjadi seorang tomboy? Gara-gara engkau banyak terluka. Banyak kecewa. Sehingga banyak orang menjadi homo gara-gara fatherless. Broken home.
rumah tangga yang berantakan, anak-anaknya hancur. Saudara, saya berdoa setiap saudara, jangan sampai jatuh dosa itu. Nah di sini ada Abraham berdoa kepada Tuhan, bersyafaat. Dia menjadi berdoa, itu arti bersyafaat. Dia berdoa meminta pertolongan. Tuhan Allah Israel, apabila ada 50 orang benar di Sodom Gomora, apakah engkau akan membakar mereka juga? Tidak. 45, tidak. 40, tidak. 30, tidak. 20, tidak. 10 kalau ada, tidak. Pikiran daripada Abraham, minimal Lot bersama dengan istrinya. Anak-anaknya ada 2. Minimal kawan anak-anaknya lagi, minimal 10 orang. Tapi 10 orang tidak ada membela. Dan Sodom Gomora habis, hancur, terbakar. Percayakah saudara? Kalau saudara terus bersyafaat bagi keluargamu, berdoa kepada bapakmu mungkin yang broken, atau mungkin kepada anggota keluargamu yang menjadi pindah, menjual salib, tidak lagi percaya Tuhan Yesus. Banyak sekarang keluarga Kristen, di antara mereka bukan lagi Kristen, tapi sudah menjual Yesus karena pernikahan banyak sekali. Hati-hati anakku, anak gadis Sarangeo. Kalau engkau sudah hamil, maka mereka akan meminta engkau masuk kepada agama mereka. Karena kau sudah hamil. Engkau gak berdaya karena kehamilan, kau takut gak punya ayah anakmu. Sehingga engkau akan mau menjual imanmu. Hati-hati. Hati-hati anakku. Jangan pacaran pun jangan. Jangan pacaran dengan yang tidak seiman. Pacaran dengan yang seiman. Yang sama-sama anak terang, sama-sama anak Tuhan. Saudara, kalau engkau membela keluargamu, mungkin katakanlah suamimu jahat. Keluargaku yang di YouTube, mungkin suamimu selingkuh, suamimu menyakitimu, suamimu narkoba, memukulmu. Saya mau katakan banyak kejadian yang saya tangani sekarang ini. Udah narkoba, selingkuh, tukang pukul. Aduh. Maka dia doanya tahu sama saya. Dia bilang, Pak Pendeta, bisakah aku mendoakan suamiku supaya mati? Aku terkejut. Enggak 1-2 orang istri lo bilang gitu ke saya sekarang. Terang-terangan. Minta suaminya cepat mati. Karena aku udah mau mati dibuat dia. Lo dipamati Tuhan nih katanya. Itu doa syafaat yang salah. Ya jangan kau berdoa syafaat sama orang lain. Pamati. Jangan. Matikanlah dia, matikan. Tidak, doa syafaat harus sesuai Alkitab. Engkau tidak boleh berdoa syafaat mengutuk orang. Enggak boleh. Enggak boleh, doa syafaat harus yang benar. Saudara yang saya kasihi, doa syafaat ini penting. Ini yang saya lakukan terus, berdoa syafaat bagi keluargaku. Kisah 16 ayat 31 dikatakan, 1 orang selamat, seisi rumah diselamatkan Tuhan. Aku berdoa, maka engkau sebentar kita bersyafaat. Mungkin bagi keluargamu, bagi orang-orang yang kau cintai, bagi orang-orang yang kau kasihi. Bersyafaat, doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Itu Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan doa orang benar apabila didoakan dengan iman sangat powerful. Mungkin tidak langsung kau lihat. Kau berdoa, Tuhan pulihkan pernikahan mama dan bapakku. 1 tahun belum terjadi. 2 tahun belum terjadi. Jangan menyerah. Tuhan, aku bersyafaat bagi bangsa negaraku. Selamatkan. Terus. Walaupun kita lihat mungkin bukan langsung maju. Tapi doa bekerja. Doa bekerja. Mungkin engkau bersyafaat bagi gereja. Misi gereja Tuhan. Pelayanan, pemberitaan Injil. Ke ujung-ujung dunia. Tolong Tuhan urapi hamba-hamba Tuhan. Saudara, doa syafaat itu berkuasa. Jangan berhenti engkau berdoa. Jangan kau menyerah ketika kau melihat, doaku gak dijawab Pak Pendeta. Doaku gak dijawab Pak Pendeta. Ini banyak keluargaku di YouTube yang bilang seperti itu. Pak Pendeta, aku udah capek berdoa 3 tahun, 5 tahun. Doaku gak dijawab Pak Pendeta. Bahkan makin jahat suamiku Pak Pendeta. Apa yang mau kubuat Pak Pendeta? Saya katakan berdoa terus. Doa bekerja gak kelihatan. Tapi pada waktunya doamu dijawab Tuhan. Aku berdoa
supaya engkau mau menjadi pendoa syafaat bagi keluargamu. Mari kita sama-sama sebentar berdoa syafaat dulu. Ya, belum siap khotbah ini. Kita doa syafaat dulu buat keluargamu. Ayo buat Tuhanmu doa syafaat. Doa syafaat itu kita membela keluarga kita. Doakan keluargamu. Kalau di gereja ini, bolehnya kau berdoa dalam hati. Tapi untuk hari ini aku mintalah, kan adanya suaramu. Makulik kotik. Kalau bisa pun lebih sungguh-sungguh semangat. Tuhan, keluargaku, Tuhan, bapakku, Tuhan. Sehatkan dia, mama dan bapakku. Rujuk kembali, pulih kembali. Oh Tuhan, ada abangku, Tuhan sudah pindah agama. Tuhan, dia menyangkal Engkau. Dia sudah pergi daripada Engkau. Udah tidak lagi percaya salib dalam nama Yesus. Aku berdoa buat abangku, bapak udaku, tulangku, mamang boruku. Bapak taluku, mama taluku. Engkau berdoa. Terus berdoa seperti itu. Itulah bersyafaat. Berdoa. Anak adikmu mungkin sakit permanen. Mungkin kakinya lemah. Berdoa syafaat dalam nama Yesus. Adikku sembuh. Adikku sembuh. Sebulan tidak kau lihat. Setahun tidak kau lihat. Tiba waktunya. Di luar dugaanmu adikmu sembuh. Ada kuasa doa. Berapa banyak yang mau bersyafaat bagi keluarganya? Mau bersyafaat bagi keluarga? Ayo saya ajak sama-sama kita berdoa syafaat bagi keluarga kita. Mari kita semua berdoa untuk keluarga. Ingat wajah ayahmu, ingat wajah ibumu, adik-adikmu, doakan mereka. Kalau engkau punya mertua, iparmu, kita berdoa. Mari kita bersyafaat 1, 2 ya. Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Semua umatmu sedang bersyafaat pada malam ini Tuhan. Kami bersyafaat bagi keluarga. Kami bersyafaat kepada orang tua kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa 1 orang selamat seisi rumah diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyafaat kepada orang-orang yang kami cintai. Kepada keluarga kami Tuhan. Pulihkan, menangkan, kuatkan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa syafaat bagi keluarga kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyafaat. Kalau ada bapak ibu yang bercerai, dalam nama Yesus dipulihkan. Kalau ada di antara anggota keluarga kami menyangkal Yesus, pindah agama, tidak percaya salib Yesus, kami bersyafaat. Tuhan selamatkan mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan tarik mereka kembali. Kami bersyafaat kepada mereka dalam nama Yesus. Terus keluarkan doamu. Saya kasih waktu 1-2 menit. Keluarkan suaramu. Keluarkan suaramu. Bersyafaat. Jadilah kau pembela seperti Abraham. Membela Sodom dan Gomora. Paulus membela banyak tempat-tempat pelayanan. Ayo bersyafaat. Ingatlah keluargamu. Ingat orang yang kau cintai. Bersyafaat. Berdoa. Bela mereka dalam Tuhan. Bela mereka dalam doa-doamu. Doakan mereka. Percayalah doa orang benar. Sangat besar kuasanya. Kami berdoa syafaat Tuhan. Sekarang kita bersyafaat buat, kita berdoa syafaat sekarang buat bangsa dan negara kita. Mari kita bersyafaat buat bangsa dan negara kita. Buat kota kita, buat provinsi kita. Kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami bersyafaat buat bangsa negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri TNI dan Polri, jajaran tinggi negara sampai terendah, anggota Dewan Pusat sampai daerah. Kami berdoa, Engkau membela, Engkau membuat mereka sehat, bersatu hati, takut akan Tuhan. Sehingga Indonesia maju, Indonesia diberkati, Indonesia lebih berkembang ke depan. Kami bersyafaat bagi pemerintahan Kota Medan, pemerintahan Sumatera Utara. Kami bersyafaat dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah pemimpin kota kami, Bapak Wali Kota dan Wakil Bapak Wali Kota. Kami berdoa para petinggi Kota Medan dan Sumatera Utara. Kami bersyafaat. Sekarang terakhir kita bersyafaat buat pemberitaan Injil, buat gereja-gereja, buat hamba-hamba Tuhan. Ayo bela dalam doamu hamba-hamba Tuhan supaya kuat, misionaris. Ayo semua kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, kami bersyafaat bagi pemberitaan Injil supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Biarlah Injil diberitakan lewat media langsung juga Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati misionaris, berkati pemberitaan Injil dimanapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa syafaat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya doa orang benar. Sangat besar kuasanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, terima kasih beberapa di antara saudara praktek. Beberapa di antara saudara berdoa dalam hati. Sama saja. Doa dalam hati pun diterima Tuhan. Tapi ada kalanya kita berseru. Namanya pun bersyafaat. Membela. Lakukan itu setiap hari. Setiap malam. Lihat doamu bekerja. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Yang kedua adalah Yesus menyediakan tempat di sorga. Saudara, dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai kepada ayat 3. Dia berkata, sama-sama kita baca. Kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pada waktu itu, para murid-murid menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah awan-awan, murid-muridnya mulai berpikir, siapa penolong kami? Lebih baik dia tidak berangkat. Lebih baik engkau ada di sini. Saudara, apa kata Tuhan kepada mereka? Sebagaimana aku naik, demikian aku akan datang yang kedua kali. Saudara yang saya kasihi, kenapa dia naik? Dia berkata lebih baik aku naik. Supaya lewat kenaikanku, Roh Kudus dicurahkan dalam hatimu. Saudara, Tuhan pada masa lalu, Tuhan di antara manusia. Di zaman perjanjian baru, Roh Kudus ada di hati kita. Roh Kudus bukan di luar. Kalau zaman dulu Yesus terbatas fisiknya di antara manusia. Tapi sekarang ini Tuhan ada di hati kita, itu luar biasa. Maka saya mau katakan sama saudara, dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Bagi orang yang percaya, sehingga dia akan datang kembali menjemput orang percaya. Dan dia berjanji tidak membiarkan engkau yatim piatu. Dia membuat kita tetap ada, membimbing kita bahkan lebih dahsyat dibandingkan PL. Karena di PB, Roh Kudus ada di hati kita. Tubuh kita disebut apa? Bait Roh Kudus. Apa arti bait? Tempat tinggal Roh Kudus. Saya mengajak sama saudara, percayailah ada rumahmu di sorga. Saudara, dia hanya sementara berangkat ke sana dan dia akan kembali menjemput. Ada lagu itu kan? Ku akan pergi untuk sementara saja, dan aku akan datang kembali untuk menjemput engkau. Itu ada lagunya. Saudara, begitu waktu saya juga mau berangkat ke Jakarta mau kerja, ke Jawa mau kerja. Saya bilang sama istri saya, biar dulu papa yang berangkat. Nanti kalau udah kusiapkan rumah di sana, sehingga kalian mudah, anak-anak tinggal, mama tinggal lebih gampang. Biarlah aku bertempur dulu di dunia perantauan. Tapi pada waktu itu saya nggak jadi berangkat. Padahal sudah melamar dan sudah hampir berangkat. Udah melihat tempat. Tapi Tuhan punya rencana saya tidak berangkat ke Jawa. Kalau saya berangkat, ini berarti nggak ada di sini. Tuhan punya rencana. Saudara yang saya kasihi, Tuhan bilang apa? Supaya di mana aku berada, engkau berada. Oh so sweet, sarangeo. Romantis. Ya dong. Bukankah begitu suami istri yang baik? Senang ketemu dengan pasangan. Ya, tapi pasangan sekarang heran juga. Istrinya bilang sama suaminya, kalau kau dekat-dekat naik asam lambungku, naik tensiku, pening kepalaku. Lau mau, do katanya, pergilah kau. Kalau kau pergi aku makin sehat katanya saudara. Padahal suami istri yang benar itu adalah dekat-dekatan, betul? Tapi cobalah kalian sekarang lagi pacaran. Kepinginnya adalah di mana kau, maunya di situ dia. Wah, sampai kau nggak bisa terpisahkan. Tidur pun selip-selip, kol, selip-selip. Atau kol dan selip-selip.
Ayo kemana kau? Ya, kalau yang menutup, kaulah. Kalau yang menutup. Kemana bang? Makan apa tadi bang? Tadi lewat mana tadi bang? Bagaimana cuaca bang? Semua lah kau bahas dunia ini. Oh mahal kali sekarang harga cabai lo bang. Oh semua cabai pun kau bahas. Tapi coba kalau kau udah menikah. Belum siap nanti suami menutup. Langsung kau matikan. Udah lah ya, udah capek aku dengar kau ya. Udah ya. Nah itu suami istri yang gak bagus. Saudara, saya berdoa. Itulah kerinduan Bapa di sorga. Supaya di mana Yesus berada, kita berada. Pertanyaanku, sudahkah engkau percaya bahwa engkau punya rumah di sorga? Berapa banyak yang percaya punya rumah di sorga? Coba lihat sebelahnya, belum angkat tangan berarti agak ragu dia. Tanya sama dia, di manalah alamatmu di sorga? Tanya sama dia. Jalan sukacita, gang damai, nomor bahagia. Amin saudara, itulah alamatmu di sorga. Haleluya, amin. Kalau alamatmu di neraka adalah jalan suntuk, gang bersungut-sungut, nomor hancur-hancuran. Nah, makanya kalau rumahmu di sorga, percayalah. Saya udah ada rumah baru 7 tahun yang lalu kami beli di daerah Mayfair. Dan baru kami tempati daerah Padang Bulan, Ring Road. Baru kami tempati 4 bulan ini. Tapi sejak kami beli 7 tahun yang lalu, selalu kepikiranku ke sana. Kayak mana rumah itu ya? Sekali sebulan kulihat. Datang aku kadang-kadang bawa makanan, makan. Padahal belum berkaca-kaca rumah, belum siap. Enak rasanya karena rumah sendiri. Senang rumah baru. Walaupun sebelumnya sudah ada rumah, tapi kami mau berniat pindah di komplek. Nah saudara, kepikiran ke sana. Dan sekarang ternyata Tuhan bilang apa? Rumah kita bukan di bumi. Rumah kita di sorga. Makanya sering-seringlah kau pikirkan rumahmu di sorga. Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1 dikatakan. Pikirkanlah perkara-perkara di atas. Karena itu sama-sama. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus apa? Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, saya mau tanya, seringkah engkau memikirkan rumahmu di sorga? Siapa yang sering memikirkan rumahnya ada di sorga? Rumah yang di sorga, sering kau pikirkan? Tapi punya rumah. Mana yang lebih sering kau pikirkan, sorga atau bumi? Oh, Tuhan Yesus, yang di balkon. Mana yang sering kau pikirkan, sorga atau bumi? Yang di belakang, mana yang sering kau pikirkan, sorga atau bumi? Menghibur hatiku. Tapi mungkin yang di balkon lebih jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan suka dengan orang jujur. Mana tahu kita bilang, oh aku sering memikirkan sorga. Padahal pikiranmu uang, harta, cinta, halet, itu aja kau pikirkan. Statue itu aja kau pikirkan. Hanya itu yang kau pikirkan. Saudara, saya berdoa mulai hari ini. Nanti malam mau tidur. Coba bayangkan sorga rumahmu. Di sorga tidak ada ratap tangis. Di sorga tidak ada jalan yang rusak. Tidak ada seperti yang di kampungmu rusak, tidak ada. Tidak ada. Aku pemberitaan Injil ke kampung-kampung, akhirnya bukan Honda itu yang kunaiki, aku yang angkat Honda itu. Serius. Kami 4 orang masuk nanti ke sungai ke sini, ku bilang kena businya. Kita jauh lagi, ku bilang. Jadi kayak mana Pak Pendeta? Ambil kayu, gini. Sana juga roda sana gini. Nah, orang kampung itu yang ngasih ide. Akhirnya aku lihat kami yang angkat Honda itu, orang itu yang angkat. Mereka, nah aku hanya mendoakan, angkatlah saudara. Harus ada pendoakan, enggak semua. Mereka angkat. Iya, saya melihat saudara begitu semangat memberitakan Injil. Saya memberitakan Injil sampai ke Teluk dalam sekali saudara. Iya, betul. Gereja kita di daerah Nia Selatan ada 7 yang menjadi binaan Ayoman Gereja GBI Pelita. Saudara yang saya kasihi, termasuk juga Samosir, Tarutung, pedalaman kami pergi penginjilan.
Saudara yang saya kasihi, maka ayat ini berkata, pikirkanlah rumahmu di sorga. Coba nanti mau tidur, aduh ada rumahku di sorga. Mungkin kalau kata Pak Pendeta, di rumahku di bumi sangat menderita, nggak ada AC. Gak apa-apa itu. Gak hanya rumahmu gak ada AC, yang sebelah itu pun gak pakai AC. Mungkin ada AC-nya, angin cepoi-cepoi. Saudara, saya mau berkata sama saudara, yang membuat engkau enak tidur, penyertaan Tuhan. Percaya ke saudara, ada orang pakai AC, gelisah, gelisah, gelisah. Ada orang gak pakai AC, dia tidur ngorok. Ada orang saking kayanya, sikit nanti bunyi rumahnya teng-teng, pencuri, pencuri. Ada orang yang gak punya apa-apa, terbuka pintunya, welcome home. Dia seperti Gebek Pelita, welcome home. Dan akhirnya gak ada yang dicurinya, hanya ada nasi di hudon. Di Priuk ada nasi, itu pun dimakannya saudara. Ada pencuri, gak bisa curi apa-apa. Di mana hartamu berada? Di situ hatimu berada. Buatlah hartamu di sorga. Amin. Maka kalau kau kasih kolekte, jangan kasih kolekte yang kumal-kumal. Jangan, kasih yang terbaik. Angka yang terbaik sesuai dengan kemampuanmu. Dengan sukarela. Amin. Jangan nanti kau makan ayam penyet, jus avocado 80.000. Di sini kolektemu 1.000 dikumal-kumal begini. Tuhan bilang, betapa engkau tidak mencintai pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan membutuhkan dana, betul? Pekerjaan Tuhan membutuhkan dana. Saudara nggak bisa menginjil, kasih danamu. Itu sudah sama dengan menginjil. Saudara yang saya kasih yang terakhir, yang ketiga adalah Roh Kudus. Yesus mengutus Roh Kudus. Maka dikatakan Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Sama-sama kita baca. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa terus, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya terus, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu terus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dia memberikan penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus. Ingat, kalau di hatimu ada intimidasi, engkau orang berdosa, engkau banyak jahatmu, engkau penjina, engkau pencabul, engkau orang gagal, itu iblis. Gampang mengenal suara iblis, intimidasi. Mengingat kesalahanmu, itu iblis. Roh Kudus mengingatkan akan kebenaran. Kalaupun engkau jatuh diingatkannya, anakku, hiduplah dalam kebenaran, tinggalkan dosa. Kalau iblis, engkau penjina, engkau orang jahat, engkau orang gagal, engkau orang hancur, sia-sia ibadahmu, itu iblis. Kalau Roh Kudus membangun, menolong, menopang, Roh Kudus tahu kau gagal, tahu engkau berzina, tapi tidak mengintimidasi, mengangkatmu naik, menolong engkau, menuntun engkau kepada kebenaran. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus.